Basic Kids, lebih santai ya. Gak kerasa ya, kita udah di penghujung bulan Juni dan akan memasuki bulan Juli. Yeay! Kita doakan terus ya agar wabah COVID-19 ini dapat segera berakhir supaya kita bisa belajar lagi di sekolah dan bisa bersekolah minggu lagi. Bisa ketemu teman-teman dan guru-guru lagi, apalagi ketemu sama Cici Ocha. Nah, pasti kalian udah kangen kan sama Cici Ocha? Cici juga udah kangen banget loh sama kalian, kangen banget. Nah, yaudah gak usah berlama-lama lagi ya. Yuk, kita beribadah. Tim worship juga udah siap loh. Yuk, selamat beribadah. Hai IBC Kids. Hai. Gimana nih kabarnya? Kalian harus terus sehat ya, supaya kita bisa bersama berkumpul bersatu buat memuji nama Tuhan. Yeay. Oke, kita memulai ibadah hari ini. Kita mau sama-sama bersukacita, bernyanyi dan bersungguh-sungguh kita angkat sebuah pujian hati yang gembira. Hati yang gembira. Kita nyanyikan Ku Diberi Kuasa.
semakin bersungguh-sungguh, kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati, boleh dengan sikap berdoa. Kalau tahu lagu ini, kalian bisa langsung berdoa dan menyanyikannya dengan sungguh-sungguh. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di dalam-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Kita katakan, jadikanku Allah Tuhan, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu
jadikan kami bejana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kau yang menyertai kami ya Tuhan. Kau yang menghikmahi kami ya Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai IBC Kids, apa kabar semuanya? Cici kangen nih, udah lama kita nggak dengar yel-yel ya. Apa kabar Laskar Kristus? Luar biasa, luar biasa. Biasanya seperti itu tiap minggu, tapi sekarang nggak bisa ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita mau sama-sama belajar dari cerita Tuhan tentang Tuhan Yesus. Nah, di sini siapa yang pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Nah, kebayangkan banyaknya itu 5.000 orang sebanyak apa? Nah, waktu itu ceritanya itu Tuhan Yesus itu waktu itu lagi me time, lagi pengen sendirian karena Tuhan Yesus lagi sedih mendengar tentang kematiannya Yohanes Pembaptis. Makanya Tuhan Yesus pergi menyendiri, gak mau diganggu sama orang. Tapi ternyata begitu Tuhan Yesus sendirian, Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang berbondong-bondong ingin melihat Tuhan Yesus. Kenapa coba pengen melihat Tuhan Yesus? Karena banyak orang sudah mendengar tentang cerita Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan orang, yang membangkitkan orang mati, penyakit apapun Tuhan Yesus bisa sembuhin. Makanya orang-orang banyak yang datang untuk melihat Tuhan Yesus itu seperti apa sih. Nah, padahal kan Tuhan Yesus lagi pengen sendirian ya. Kayak Cici, kalau pengen me time, gak mau diganggu-ganggu sama Koko Markus. Kalau diganggu pasti Cicinya suka kesel, suka marah-marah. Nah, tapi Tuhan Yesus enggak, beda sama kayak Cici. Tuhan Yesus, dia berbelas kasih. Waktu lihat banyak orang datang, Tuhan Yesus enggak kabur. Enggak, aduh saya enggak mau diganggu. Enggak, tapi Tuhan Yesus melayani orang itu, melayani banyak orang itu. Sampai 1 jam, 2 jam, ternyata mataharinya udah makin tinggi. Ternyata Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang banyak itu. Tuhan Yesus memperhatikan apa? Bahwa mereka itu kelaparan. Kayak Cici lagi. Kalau lagi kerja, Cici suka ngerasa lapar, suka pengen nyari snack. Jam 8 kerja, jam 10-nya udah lapar. Jam 11-nya lapar lagi. Jam 12-nya makan. Nah, tapi waktu itu karena Tuhan Yesus lagi di padang rumput, ada mall yang buka? Enggak. Ada kedai kopi? Enggak ada di sana. Enggak ada yang jualan. Kalaupun mau nyari tukang jualan, harus ke desa, dan itu pun jauh, harus jalan kaki. Tapi Tuhan Yesus itu peduli. Tuhan Yesus itu enggak, ya udah itu urusan orang lain. Kalau orang itu lapar ya itu urusannya, suruh siapa datang ke saya. Oh, Tuhan Yesus enggak kayak gitu. Tuhan Yesus menghampiri muridnya. Dia bertanya, di manakah kamu bisa beli roti untuk memberi makan mereka? Lalu jawab, kalau kalian mau baca, bisa baca di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Di situ lengkapnya ya, tapi Cici mau ambil ringkasannya. Nah, waktu Tuhan Yesus tanya seperti itu, ada satu orang muridnya yang berkata, namanya Filipus. Dia berkata, "Guru, walaupun kita punya 200 dinar, Cici nggak ngerti 200 dinar itu berapa ya. Tapi kalau Cici mikir, kalau 200.000 bisa nggak pakai buat 5.000 orang? Kayaknya cuma dapat permen yang harganya cepet kayaknya." Tapi Filipus bilang, "Tuhan, 200 dinar aja nggak cukup. Harus nyari makan dari mana?" Logika ya, mikir ya, 5.000 orang itu tuh cuman laki-laki aja, enggak termasuk ibu-ibu, enggak termasuk anak-anak kecil. Nah, tapi Tuhan Yesus menjawab, kamu harus cari makan nih buat orang-orang ini. Lalu di tengah-tengah kebingungannya itu datang
adalah si Andreas. Andreas itu saudaranya Simon Petrus. Dia bilang, "Guru, ada 5 roti dan 2 ikan." Bukan 2 roti dan 5 ikan ya. 5 roti dan 2 ikan. Yang bawanya anak kecil. Wah, anak kecil ini dia membawa makanannya mungkin untuk dirinya sendiri ya. Tapi dia dengan berbaik hati dan ikhlas, dia mau ngasih nih 5 roti dan 2 ikan ini. Nah, hebatnya ya anak kecil itu. Dan seperti yang kalian tahu, setelah dapat roti itu, Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus lakukan adalah memberkati makanan itu dan memecah-mecahkannya. Oh, memecah-mecahkan apa ya? Dibagi-bagiin rotinya. Dibagi-bagiin roti dan ikannya. Sampai gak nyangka ya, ternyata kata Tuhan suruh kumpulin lagi makanannya yang sisanya, yang lebihnya. Ternyata waktu dikumpulin ada berapa bakul? Bakul itu keranjang ya. Ada berapa keranjang? Ada 12 keranjang. Kebayang ya, dari cuma 5 roti dan 2 ikan bisa jadi 12 keranjang lebihnya. Dan orang-orang yang makannya itu pada kenyang. Nah, di situ kita mau belajar. Mau belajar dari apa? Yang pertama, Tuhan Yesus itu peduli. Pertama ya, Tuhan Yesus itu peduli. Jadi peduli sama orang-orang, sama kita. Tuhan Yesus itu peduli. Tuhan Yesus itu nggak nutup matanya. Tuhan Yesus tuh lihat, merhatiin apa yang dikerjain sama Vika, merhatiin apa yang lagi ditonton sama Ben. Tuhan Yesus itu peduli, merhatiin kalau misalnya Jevan lagi lapar, Tuhan Yesus tuh merhatiin, oh Jevan lagi lapar nih. Makanya Tuhan Yesus pakai mama Jevan buat kasih makan Jevan. Yang pertama, Tuhan Yesus itu peduli. Makanya waktu Tuhan Yesus mengajar dan melihat orang-orang banyak itu lapar, Tuhan Yesus nggak cuma diam aja, tapi Tuhan Yesus membuat mujizat dengan memakai 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang pria, nggak termasuk perempuan dan anak-anak kecil, nggak termasuk. Nah, jadi sekali lagi Tuhan Yesus peduli sama kita di tengah-tengah pandemi seperti ini. Mungkin orang tua kita bingung ya, kerjaan banyak yang dirumahkan, banyak yang bekerja tapi gajinya dipotong, ada mungkin yang juga kesulitan nyari pekerjaan. Nah, tapi ingat satu hal, Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus itu enggak diam. Tuhan Yesus itu peduli. Dan jangan lupa, kita harus percaya kalau Tuhan tuh bisa membuat miracle, bisa membuat suatu keajaiban yang mungkin kita sendiri nggak bisa kebayang ya. Kayak murid-murid Tuhan Yesus nggak bisa ngebayangin gimana caranya ngasih makan 5.000 orang dengan memakai 5 roti dan 2 ikan. Dan yang kedua, kita mau belajar dari anak kecil. Tadi yang bawa 5 roti dan 2 ikan itu anak kecil ya. Nah, anak kecil itu gimana kalau misalnya kita seandainya ya, anak kecil biasanya kalau Cici minta ya misalnya minta ke siapa ya, ke Medben itu suka ngasih. Oh, misalnya ke Pei, Cici minta agarnya. Pei mau ngasih atau enggak? Tapi kebanyakan anak-anak suka nggak mau ngasih, pengennya itu punya saya ya, buat saya. Apalagi makanan kesukaan biasanya nggak mau dikasih ya. Tapi kita mau belajar dari anak kecil ini. Dia punya 5 roti dan 2 ikan. Kalau dipikir-pikir, kalau dikasihin semuanya, dia bisa makan nggak? Enggak. Tapi dia mau dengan ikhlas memberikan semua yang dia punya untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah, di sini siapa yang mau jadi seperti anak kecil ini? Mau menjadi berkat, mau dipakai sama Tuhan, mau berbuat kebaikan, mau berbagi. Cici udah lagi di rumah aja kan sekarang, nggak boleh ke gereja, nggak boleh ke sekolah karena emang dilarang kan. Terus berbuat baiknya gimana dong, Ci? Nah, berbuat baiknya di rumah. Dengan apa? Membantu orang tua,
lagi kondisi kayak gini jangan mama pengen makannya Pizza Hut, pokoknya nggak mau makan telur, udah bosen. Nah, jangan kayak gitu ya. Kita bantu orang tua kita. Walaupun cuma makannya telur, tapi kita bersyukur masih bisa makan. Terus bantu apa lagi? Bantuin jagain dede. Kan mama papanya pasti harus kerja dan kita di rumah, bantuin di rumah. Jangan buat berantakan rumah. Nah, begitu banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya juga invite itu ajak teman-temannya buat bergabung di IDC Kids WhatsApp group. Nah, buat apa? Jadi biar mereka juga, teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan berkat melalui IDC Kids tiap minggunya. Itu salah satu caranya juga. Nah, sebelumnya Cici mau ada video nih. Nanti kita mau sama-sama dengerin, perhatiin juga video ini. Ini salah satu videonya menggambarkan cerita tentang 5 roti dan 2 ikan ini ya. Boleh kita sama-sama dengerin dulu ya. A little boy of 13 was on his way to school. He heard a crowd of people laughing and he went to take a look. Thousands were listening to the stories of one man. He spoke with such wisdom, even the kids could understand. The hours passed so quickly, the day turned into night. Everyone was hungry, but there was no food in sight. The boy looked in his lunchbox at the little that he had. He wasn't sure what good it'd do. There were thousands to be fed, but he saw the twinkling eyes of Jesus, the kindness in his smile, and the boy cried out with the trust of a child. He said, "Take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all to feed them all." I often think about that boy when I'm feeling small, and I worry that the work I do means nothing at all. That every single tear I cry is a diamond in his hands. And every door that slams in my face I will offer up in prayer. So I'll give you every breath that I have. Oh Lord, you can work miracles. All you need is my amen. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. I hope it's not too small. I trust in you. I trust in you. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I
di sini siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Mungkin kita berpikir, Ci, saya nggak punya apa-apa, Ci, saya masih kecil, Ci. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tuhan bisa memakai anak kecil, Tuhan bisa memakai orang yang berkekurangan, Tuhan bisa memakai yang berkelebihan juga. Tuhan bisa memakai semua orang untuk bisa menjadi saluran berkat. Nah, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk teladan yang kami pelajari hari ini. Dan kami percaya dan kami yakini Tuhan, Tuhan itu peduli untuk kami. Tuhan peduli pada kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Dan kami mau belajar untuk seperti anak kecil tadi Tuhan, yang mau memberikan apa yang dia miliki Tuhan. Dan kami juga mau belajar Tuhan. Kami mau memberikan Tuhan hidup kami untuk Engkau pakai Tuhan, untuk Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Berkati orang tua kami, pekerjaan orang tua kami juga Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami percaya juga Tuhan bahwa berkat-Mu melimpah atas kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan ayat hafalannya minggu ini ada di Yesaya 6 ayat 8. Cici bacain ya pelan-pelan. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Untuk anak Madia dan Pratama 2 ya, kalian hafalinya satu ayat full. Tapi untuk anak-anak asuhan Indria, boleh cuma ini aja. Ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Jadi untuk anak Indria asuhan Vika, ada siapa lagi? Tea, Firly, Gaby, dan teman-teman Fania dan yang lainnya harus ngapalin juga ya. Jangan lupa buat yang lain ya. Cici senang buat Pratama 2. Hebat-hebat anak-anaknya. Mau ayat hafalan tiap minggu. Dan Cici undang buat yang lainnya juga. Ayat hafalannya di mana tadi? Di Yesaya 6 ayat 8. Buat cici-cici koko-koko yang udah gede harus yang full ya. Tapi buat dede-dede asuhan Indria sama Pratama 1 nggak apa-apa deh. Boleh cuma setengah di ini aku, utuslah aku. Dan jangan lupa kirimnya kemana? Ke nomornya Ko Yuda. Jangan ke nomor yang di bawah ini nih. Di bawah ini? Bener, di bawah ini nih. Oke? Bye-bye. Halo ABC Kids, happy Sunday. Apa kabarnya nih? Baik-baik saja kan? Nah, seperti biasa, di sini Koreski mau nemenin adik-adik semua bermain games di rubrik ABC Kids Bible. Ya, Bible Game. Tapi sebelumnya, Koreski mau ngomongin dulu pemenang quiz minggu lalu. Mau tahu siapa aja pemenangnya? Ini dia pemenangnya. Selamat ya. Seperti biasa, hadiah akan dikirim ke rumah kalian masing-masing. Oke? Udah siap jawab pertanyaannya? Kalian pasti tahu kan bapak orang beriman itu siapa? Ya betul, adalah Abraham. Nah, pertanyaannya adalah, pada usia berapakah Abraham ketika Ishak lahir? Itu pertanyaannya. Kalian kirim jawaban secepatnya ya, karena 3 orang tercepat dan tepat akan dikirim ke rumah kalian masing-masing hadiahnya. Kalian kirim jawaban ke nomor bawah ini. Oke? Selamat menjawab. See you next week and bye-bye. Let's go. Wah, seru ya ibadah ABC Kids hari ini. Wah, seru ya ibadah ABC Kids hari ini. Kayaknya Cici tahu deh jawaban kuis dari Koko Reski. Nah, ayo segera kirimkan jawabannya ke nomor yang di sini. Jangan keduluan sama Cici Ocha, ntar Cici yang menang. Nah, selain jawaban kuis, kirimkan juga video ayat hafalan kalian dan permohonan doa kalian. Oke?
Sampai jumpa di ABC Kids minggu depan jam 9 pagi. Stay happy, stay healthy, stay at home. See you and God bless you.